Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyerahkan pimpinan ibadah ini di dalam tangan daripada Tuhan, yang menjadi pertolongan kita, yang menciptakan langit dan bumi serta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih setianya kekal, tidak berubah untuk selama-lamanya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian. Kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua mengatakan amin. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Bapa. Saat ini, biarlah Engkau sendiri memberkati ibadah ini dari mula sampai kepada akhirnya. Bekerjalah, bekerjalah. Ya Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau akan mengambil alih akan ibadah ini dari mula sampai kepada akhirnya. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan, kuasa yang dahsyat itu, supaya semuanya boleh merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Kami menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Sekali lagi berkati akan ibadah ini, baik pujian maupun juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Engkau yang akan mengurapinya, Bapa. Bahkan di dalam perjamuan suci, kami percaya bahwa ada kuasa di dalam perjamuan yang kudus ini. Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap dimanapun saudara-saudara berada tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan diberitakan, yang selalu memberikan kekuatan baru, tuntunan dan pimpinan atas kehidupan kita. Mari saudara-saudara, saya mengajak semuanya, kita akan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Karena di dalam ruang Maha Kudus itu kita dapat menyembah bersama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Karena di dalam ruang Maha Kudus itu ada sukacita, ada kekuatan baru, dan ada damai sejahtera. Mari sama-sama kita akan menyembah dan masuk dalam ruang Maha Kudus. Ada amin, saudara? Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan ibadah ini Bapa. Engkau yang akan memberkati
firman yang akan diberitakan pada saat ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, firman-Mu, pelita, terang pada langkah kami. Tanpa firman-Mu, kami berada dalam kegelapan. Kami tidak tahu jalan yang harus kami tempuh. Tapi melalui firman-Mu, maka kami melihat dengan jelas jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang memberitakan supaya firman ini menjamah kepada kami sekalian, merubah hidup kami menjadi semakin baik, semakin menyerupai dengan Tuhan kami, Yesus Kristus, di dalam ketaatan kepada Allah Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan, Engkau kuduskan, sucikan darah Yesus yang menyucikan mulut lidahnya, sehingga dia boleh berlayak untuk menyampaikan, untuk memberitakan, untuk menjadi penyambung lidah daripada Allah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua mengatakan, amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul The Secret Place, ya, tempat yang rahasia, tempat yang tersembunyi. Saya ambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, artinya jerat daripada orang-orang yang jahat, yang mau memperangkap kita, dan penyakit sampar yang busuk, atau penyakit yang menular. Dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, Mazmur 91 itu berbicara tentang perlindungan daripada Allah bagi umatnya. Kalau saya katakan umatnya adalah baik Israel maupun bagi orang-orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya termasuk umat daripada Allah. Nah, perlindungan yang dimaksudkan kalau kita baca keseluruhan pasal 91, perlindungan terhadap orang-orang yang bermaksud jahat. Tadi saya sudah katakan, perlindungan di dalam pengertian terhadap jerat penangkap burung. Jerat daripada orang-orang yang bermaksud jahat, yang mau menjebak kita. Terhadap penyakit sampar menular yang mengamuk. Terhadap kedahsyatan malam. Dan tidak lain adalah kuasa kegelapan yang berada di dalam kedahsyatan malam. Terhadap anak panah yang terbang pada waktu siang. Atau tidak lain adalah musuh. Terhadap malapetaka, terhadap tulah atau kutuk, terhadap singa, ular tedung, dan ular naga, atau lambang daripada iblis.
Bahkan bukan hanya melindungi, tetapi juga menjanjikan untuk menjawab doa yang dinaikkan. Memberikan panjang umur dan keselamatan. Nah, di akhir zaman kita menghadapi banyak hal yang membuat kita hidup di dalam ketakutan. Ini fakta. Ya, serangan penyakit menular, COVID yang sempat mereda pada waktu yang lalu. Lalu kemudian mengamuk lagi. Sehingga menimbulkan banyak kematian. Peperangan di mana-mana. Bermacam-macam bencana alam. Kejahatan marak di mana-mana. Dan belum lagi iblis. Serangan daripada iblis terhadap orang-orang yang beriman. Supaya kita jatuh di dalam dosa. Kita jatuh di dalam pelanggaran terhadap ketetapan daripada Allah, yaitu firman Allah. Janji perlindungan Tuhan di dalam Mazmur 91, mau tidak mau kita mengakui bahwa janji itu menghilangkan rasa takut kita untuk menghadapi kehidupan ini. Namun harus kita ingat satu hal yang penting yang kita harus lakukan. Sekali lagi, hal yang penting yang harus kita lakukan, yaitu jangan kita sengaja mendekati bahaya. Kalau kita tahu itu berbahaya. Oleh karena apa? Oleh karena kita merasa pede, merasa dilindungi oleh Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, namanya mencobai Tuhan. Dan firman Tuhan melarang kita mencobai Tuhan. Sebagai gambaran, bila kita punya penyakit kolesterol, ini sebagai gambaran, sebagai misal, jangan makan daging yang banyak fatnya. Kalau kita memiliki penyakit darah tinggi, jangan makan makanan yang banyak garamnya. Kalau kita memiliki penyakit gula darah, jangan makan makanan yang manis-manis. Kita harus menghindari segala sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Mari kita masuk di dalam Mazmur 91. Ada 3 hal yang dinyatakan di dalam Mazmur 91 yang mempunyai kaitan yang erat dengan perlindungan daripada Tuhan. Kepada siapa perlindungan Tuhan itu dinyatakan? Yang pertama, dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan di dalam bahasa Inggris dikatakan, he who dwell, yang tinggal in the secret place of the Most High, yang tinggal di dalam tempat yang rahasia, tempat yang tersembunyi daripada Tuhan yang maha tinggi, shall abide under the shadow of the Almighty. Dia akan tinggal di bawah naungan daripada yang maha kuasa. Artinya apa? Akan terlindung. Jadi kalau saya katakan, sekali lagi saya simpulkan, mereka yang tinggal di dalam tempat yang tersembunyi daripada Allah yang maha tinggi, pasti akan dinaungi, dilindungi oleh yang maha kuasa. Itulah yang dimaksud di dalam Mazmur
pasal yang ke-91. Nah, tempat yang tersembunyi ini menunjuk kepada ruang Maha Kudus di Bait Allah. Kalau kita mempelajari Bait Allah, maka Bait Allah itu, saudara sekalian, mempunyai kaitan dengan orang-orang yang percaya. Bait Allah itu berbicara untuk orang-orang yang percaya mengenai step-step kehidupan orang-orang yang percaya. Sekali lagi, Bait Allah itu berbicara mengenai step, mengenai tingkat kehidupan daripada orang-orang yang percaya. Nah, kembali kepada Bait Allah, itu terdapat di dalam Perjanjian Lama. Bangunan ini terdapat di dalam Perjanjian Lama. Bangunan ini terbagi di dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pelataran. Bangsa Israel yang datang ke Bait Allah untuk berbakti kepada Allah. Dia hanya diperbolehkan berdiam di pelataran. Di pelataran ini terdapat mezbah korban bakaran yang merupakan lambang di dalam kekristenan, di dalam Perjanjian Baru, lambang daripada pengorbanan Yesus, anak domba Allah, yang menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan terdapat juga di pelataran itu kolam pembasuhan, lambang daripada baptisan air. Bagi kekristenan, bagi orang-orang Kristen, mereka yang percaya dan telah dibaptis di dalam nama daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mereka disebut sebagai orang Kristen pelataran. Orang Kristen step yang pertama, melangkah yang pertama, menjadi Kristen, dan dia harus percaya akan pengorbanan Yesus untuk dosa-dosa daripada kita sekalian, dan juga dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua adalah ruang kudus. Tirai membatasi pelataran dengan ruang kudus. Dalam ruang ini terdapat pelita emas atau kaki dian, meja roti pertunjukan, dan mezbah dupa. Hanya imam yang melayani di tempat ini. Imam menggambarkan orang-orang Kristen, step yang kedua, tingkat yang kedua, yaitu mereka yang mulai melayani Tuhan. Bagi mereka yang melayani Tuhan, hidup harus seperti benda-benda yang berada di ruang kudus. Kaki dian melambangkan kehidupan sebagai terang dimanapun ia berada. Jadi orang yang melayani Tuhan, dia harus hidup terang, menyinarkan terang dimanapun ia berada. Jangan hidup dalam kegelapan, jangan hidup memalukan nama daripada Tuhan. Tapi hidupnya, perbuatannya adalah perbuatan di dalam terang firman daripada Allah. Supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Dan mezbah roti pertunjukan menggambarkan mengenai kehidupan yang menjadikan firman Tuhan makanan sehari-hari. Jadi orang yang melayani Tuhan, mereka harus memiliki kehidupan menjadikan firman Allah makanan sehari-hari. Dan yang ketiga, saudara sekalian, adalah mezbah dupa yang menggambarkan hidup orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka harus hidup di dalam doa. Jadi sekali lagi, bagi orang-orang yang melayani Tuhan,
Maka mereka harus hidup sebagai terang. Mereka harus hidup menjadikan firman itu makanan sehari-hari. Dan hidup di dalam doa. Nah, kita masuk di ruang yang ketiga. Ruang yang ketiga disebut ruang Maha Kudus. Nah, orang-orang Kristen harus meningkat kehidupannya. Bukan hanya sampai di ruang yang pertama pelataran, bukan hanya sampai di ruang kedua, ruang kudus, tapi harus meningkat sampai kepada ruang Maha Kudus. Dalam ruang Maha Kudus terdapat 3 hal. Yang pertama, tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian ini, saudara sekalian, merupakan suatu tanda hubungan istimewa bangsa Israel sebagai umat Allah dengan Allah Yahweh sebagai Allah mereka. Keduanya terikat kepada suatu perjanjian. Dan apa isi perjanjian itu? Bila Israel dengar-dengaran kepada Allah, maka Allah akan memberkati mereka. Dan ini juga berlaku bagi kita. Kalau kita hidup dengar-dengaran kepada Allah, maka Tuhan itu akan memberkati kita. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan berkat daripada Allah. Apa yang ada di dalam ruang Maha Kudus? Yang kedua adalah imam besar. Hanya imam besar bangsa Israel yang dapat memasuki tempat ini. Hanya setahun sekali, itu peraturannya. Yaitu pada hari raya pendamaian atau disebut Yom Kippur. Hari raya pendamaian. Imam besar masuk ke tempat itu untuk membakar ukupan dan memercikan darah hewan kurban pada tutup perdamaian tabut perjanjian. Dengan demikian imam besar mengadakan pendamaian baik bagi dosanya pribadi dan dosa bangsanya. Dan di ruang Maha Kudus ini maka merupakan tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya. Hal yang ketiga mengenai tirai pembatas. Bukan hanya pelataran dibatasi dengan tirai, dengan ruang kudus, tapi ruang kudus juga dibatasi dengan tirai pembatas. Supaya tidak sembarang orang masuk ke dalamnya. Karena ruang itu merupakan ruang yang sakral. Ruang yang kudus, yang suci. Karena itu dibutuhkan tirai pembatas antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ini menyatakan adanya pembatas antara manusia dengan Allah. Karena apa? Karena mata Allah terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan ia tidak dapat mentolerir dosa. Jangan kita masuk di dalam ruang Maha Suci dengan hidup yang kotor. Tapi kita harus minta supaya darah Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah, menguduskan hidup kita, sehingga kita berlayak datang kepadanya. Saudara dapat membaca di dalam Habakuk 1 ayat yang ketiga. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah menjadi 2. Dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Peristiwa supernatural ini menunjukkan bahwa kematian Yesus meniadakan penghalang yang menghalangi orang-orang yang percaya datang ke hadirat daripada Allah.
sistem pembatas di dalam perjanjian lama ditiadakan karena digantikan dengan sistem perjanjian baru. Bahwa hanya dengan darah Yesus, dengan kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang yang percaya Yesus, mereka bisa datang ke hadirat daripada Allah. Nah, tingkat kekristenan yang paling tinggi itu dimulai daripada percaya Yesus, dibaptis, menjadi terang di tengah-tengah dunia, menjadikan firman Allah makanan sehari-hari, hidup di dalam doa, dan tinggal. Artinya tinggal menggunakan banyak waktu untuk berada di hadirat daripada Allah. Ada satu contoh, saudara sekalian, yang sangat menarik. Di dalam Lukas 2 ayat 36 sampai ayat 37 dikatakan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan atau disebut nabiah, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Jadi, di dalam perkawinan hanya berlangsung selama 7 tahun. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Dan dikatakan yang menarik, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bukankah ini menarik, saudara sekalian? Kehidupan daripada Hana. Dia tinggal di dalam hadirat Allah. Apa yang dilakukan? Dia melayani Tuhan dengan berpuasa, dengan merendahkan diri. Berpuasa itu merendahkan diri. Dan berdoa di dalam pengertian menyembah Allah siang dan malam. Ini step yang tidak mudah untuk dijalani. Namun akibatnya luar biasa. Ia mendapat karunia kenabian. Dan saya percaya ia berada di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sesuai dengan Mazmur 91 yang menjadi pembahasan kita. Ini pelajaran yang bagus bagi kita. Tinggal di dalam hadiratnya yang kudus akan membuat hidup kita juga kudus. Karunia-karunia Roh Kudus akan diaktifkan bila kita tinggal di dalam hadirat daripada Allah. Dan kita akan hidup di dalam naungan, di dalam perlindungan daripada Allah. Hal yang kedua yang saya hendak bahas, mempercayai Allah. Di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua, yang sudah kita baca bersama-sama. Mempercayai Allah itu mengakui, artinya mengakui bahwa Allah itu benar. Jadi orang yang mempercayai Allah adalah orang yang mengakui bahwa Allah itu benar. Dan tidak ada ketidakbenaran di dalam diri daripada Allah. Dan juga mengakui bahwa firman daripada Allah yang dinyatakan daripada Allah, apa yang diucapkan oleh Allah merupakan kebenaran. Itu mempercayai Allah. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 yang sudah seringkali kita dengar ayat ini.
Dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia, firman Allah, akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ada dua hal di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yang pertama, firman verbal, perkataan yang keluar daripada mulut, daripada Allah, tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam arti kata, pasti akan terjadi. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya hanya dengan firman yang diucapkannya. Dan semuanya terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Nah, terkecuali ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kecuali manusia yang diciptakan daripada tanah, daripada lempung, kemudian dihembus dengan nafas Allah, diberi roh, sehingga hidup. Kalau Allah mengatakan melindungi, pasti kata-katanya benar. Dan ia memiliki kuasa, memiliki ability, kemampuan untuk menggenapinya. Nah, kita harus mempercayai Tuhan seperti itu. Sekali lagi, kita harus mempercayai Tuhan seperti itu. Hal yang kedua di dalam Yesaya 55 ayat 9. Ia, yaitu firman Allah, sebagai pribadi daripada Allah, yaitu Yesus yang diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak daripada Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia, supaya ia membebaskan manusia dari dosa. Dan ia membebaskan manusia dari dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, tanggung dosa-dosa kita, manusia yang berdosa. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya melalui kematian dan kebangkitannya, manusia dibebaskan dari dosa-dosanya, tetapi juga dibebaskan dari penghukuman yang kekal. Dan kita akan memperingati hal ini di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mengingat kasih Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kasih yang lebih tinggi daripada langit, yang lebih dalam daripada lautan, yang lebih indah daripada pelangi. Hal yang ketiga, yang hatinya melekat kepadaku. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Orang yang hatinya melekat kepada Allah, artinya tidak dapat dipisahkan oleh Allah. Tidak dapat dipisahkan, dari Allah. Orang yang melekat kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari Allah. Dari kasih Allah. Baik oleh segala situasi yang dihadapinya. Seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada satu kekuatan yang dapat memisahkan aku daripada kasih Allah. Itulah orang yang melekat kepada Allah. Seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur yang benar. Tetap melekat, tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan orang yang melekat kepada Allah adalah orang yang menunjukkan
menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan itu paling utama di dalam kehidupannya. Lebih utama daripada harta bendanya. Lebih utama daripada keluarganya. Lebih utama daripada nyawanya. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan juga melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga, saudara sekalian, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika ia menghadapi mara bahaya sekalipun, ia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak menjawabnya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, ia akan menyertainya. Sehingga tidak hidup sendirian di dalam menghadapi segala perkara di dalam dunia. Bahkan dia akan meluputkan dari kesesakan yang menimpanya. Bahkan dia akan memuliakannya, akan menghormati mereka yang mengasihi kepada Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengenyangkan dengan panjang umur dan memperlihatkan keselamatan baik di dunia maupun setelah kehidupan dunia berakhir bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan. 3 hal yang kita pelajari tentang perlindungan Tuhan bagi umatnya, yaitu bila kita tinggal berdiam di dalam hadirat-Nya. Yang kedua, bila kita mempercayai Allah, mempercayai kebenaran firman-Nya, mempercayai kuasa yang menjadikan firman itu menjadi kenyataan. Khususnya tentang perlindungan daripada Tuhan. Mempercayai firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang diutus ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapa, menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang terakhir adalah orang yang hatinya melekat, tidak terpisahkan daripada kasih Allah, yang mengasihi Allah lebih daripada segala-galanya. Kalau kita renungkan, kalau kita melakukan 3 hal ini, tidakkah kita akan hidup di dalam naungan, di dalam perlindungan daripada Allah? Ya, orang mendambakan perlindungan daripada Allah. Namun apakah kita mampu membayar supaya Allah itu melindungi kita dengan 3 hal yang sudah saya katakan pada saat ini? Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Engkau mengajar kami banyak hal, supaya kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu. Bukan hanya kami berdoa, tapi juga kami boleh tinggal di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau, merendahkan diri kami, memuliakan Engkau. Dan bukan hanya untuk waktu yang pendek, tapi siang malam kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, supaya kami boleh belajar meningkat di dalam kehidupan kekristenan kami, untuk kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu ada damai, ada sukacita, penghiburan. Di dalam hadirat-Mu itu Tuhan, maka kami percaya bahwa karunia-karunia roh akan mulai diaktifkan.
Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu, maka hilang segala ketakutan kami di dalam menghadapi segala perkara. Kami menyerahkan juga saat ini Bapa di dalam tangan daripada Tuhan, supaya kami juga boleh melayani Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, melayani Engkau di dalam kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu, di mana kami boleh hidup di dalam terang untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh senantiasa bergaul dengan firman-Mu yang kudus dan hidup di dalam doa. Dan tolonglah supaya kami juga boleh, Tuhan, pada saat ini kami boleh hanya melekat kepada Engkau. Dan kami boleh katakan kepada segala sesuatu yang ada dalam dunia, tidak ada yang dapat memisahkan aku daripada kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu. Lebih daripada kekayaan kami, harta benda kami. Lebih daripada keluarga kami. Lebih daripada nyawa kami. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Ajar kami untuk dapat melakukan semua ini Bapa. Dan kami percaya bahwa kalau kami dengar-dengaran terhadap Engkau, Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberkati pekerjaan kami, usaha kami. Engkau akan memberkati kami dengan perlindungan yang sempurna, yang daripada Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, berkati. Jangan ada yang Kau lalui. Dan pada saat ini kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan menyelamatkan. Engkau yang akan menyehatkan. Engkau yang akan menyembuhkan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Tapi Engkau adalah sempurna Tuhan. Karyamu sempurna. Kuasamu sempurna. Dan Engkau mampu untuk memberikan kesembuhan yang sempurna. Kami serahkan saat ini sekali lagi akan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Engkau yang tahu yang sakit. Sekali lagi berikan penghiburan, kekuatan, dan Engkau nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat kepada yang sakit. Karena Engkau sudah menanggung segala dosa kami. Bahkan sakit penyakit kami pun sudah Engkau tanggung. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan pada saat ini bila mana ada yang datang dengan beban-beban yang lain, biarlah Engkau memberikan kelegaan sesuai dengan firman-Mu. Engkau menjanjikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat yang datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan perjamuan kudus di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja. Kami percaya bahwa di dalam perjamuan ini ada kuasa. Bukan hanya sekedar kami mengingat kematian Yesus, kasih daripada Allah, kasih daripada Kristus yang mau mati bagi kami. Tapi kami percaya di dalam perjamuan kudus, di dalam persekutuan melalui perjamuan ini, ada kuasa daripada Tuhan yang akan menghibur mereka yang susah, memberikan sukacita kepada mereka yang berduka, memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit, memberikan pengharapan kepada mereka yang sudah tidak memiliki pengharapan, yang berputus asa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami boleh berlayak makan dan minum di dalam perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan satu pujian.
Ingat Yesus di Golgota. Jangan lupakan Yesus di Golgota. Oleh karena kita ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Mari kita Ya, sucikan Tuhan kami, Yesus. pegang roti di tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi roti ini. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecahkan bagi dosa-dosa kita. Ya ampun, Yesus. Mari kita saat ini memohon pengampunan Tuhan, Ampuni Yesus segala kesalahan. supaya berlayak untuk mengikuti perjamuan kudus. Bereskan hidup kita dengan Tuhan. Ampuni Tuhan. Mohon pengampunan. Mari kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Amin Tuhan. Haleluya. Ampuni Tuhan segala kesalahan. Mari kita sebelum makan dengarkan firman Tuhan mengenai roti ini. Dikatakan demikian. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Dikatakan demikian mengenai cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Kami dipersekutukan dengan Tuhan yang hidup. Amin Yesus. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dan biarlah kuasa daripada persekutuan di dalam perjamuan kudus ini, Bapa, mengalir dalam kehidupan kami sekalian. Yang susah dihiburkan. Yang pada saat ini Tuhan sedih dihiburkan. Diberikan sukacita. Yang sakit disembuhkan. Amin. Dipulihkan. Amin Tuhan. Kami mau menyerahkan di dalam tangan Tuhan karena kami percaya bahwa kuasa daripada Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan kami tidak berubah. Terima kasih Bapa.
kami serahkan seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah pada saat ini mereka boleh mendapatkan semangat, kekuatan untuk mereka boleh berjalan, mengiring kepada Engkau, diremajakan kekuatannya, seperti sayap burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi setelah diremajakan kekuatannya. Terbang ke sana ke sini dan tidak menjadi lelah. Demikian kami orang yang percaya. Biarlah melalui ibadah ini kami diremajakan kekuatan kami untuk tetap kami melekat kepada Engkau, mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Berkati jemaat-Mu, berkati pekerjaan jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Pada minggu ini berkati mereka. Dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Akhirnya kami akan mengakhiri kebaktian ini. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dimanapun engkau berada, hendaknya engkau menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Supaya melalui perkataan dan perbuatanmu, maka nama Tuhan itu dimuliakan. Arahkan tanganmu ke atas. Pandang Tuhan, terimalah berkat yang akan menyertai engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan, Amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.